Tengah malam menunggu jenazah datang di lokasi pemakaman. Iya. Personilnya kok ada yang tambah. Aduh. Kadang kan kok dikasih pacul kok nggak kok nggak bisa nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ngonsendeka, apa kabar Anda? Semoga dalam suasana yang bahagia dan sehat selalu. Baik, di sini Dinda Kirana dalam acara Ngonsendeka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana, kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang relawan pengabdi kepada Kota Jepara yang gigih, sabar melakukan semua kegiatannya. Dari mulai berjuang untuk NU Kabupaten Jepara, juga berjuang di tim SAR relawan dan juga organisasi-organisasi lain yang digelutinya, dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas beliau yang tentunya di sini murni pengabdian kepada Kota Jepara. Beliau bernama Muhammad Hafaz yang biasa dipanggil dengan Mas Kapas. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hafaz. Waalaikumsalam, Mbak Dinda. Iya, apa kabarnya? Baik. Ya, semangat ya Mas ya? Ya, semangat. Baik. Mas Hafaz, ini kan banyak sekali masyarakat di Kabupaten Jepara ini yang penasaran ya. Mas Hafaz ini selaku relawan di tim SAR yang pernah melakukan penguburan jenazah COVID-19. Meskipun saat ini semoga ya, kita berdoa ya Mas. Semoga pasien-pasien COVID ini memang benar-benar sudah nggak ada gitu ya. Tetapi sedikit menceritakan dong pengalaman ketika Mas Hafaz ini menjadi relawan penguburan atau pemakaman jenazah COVID-19 ini. Pasti ada kejadian-kejadian yang bisa Mas Hafaz share ke pemirsa dan juga masyarakat di Kabupaten Jepara ini yang tentunya banyak sekali penasaran seperti apa sih seremnya gitu, kayak gimana sih gitu. Cerita singkat aja Mas. Ya, awal mula menjadi relawan dari panggilan hati dan ajakan dari teman-teman di suatu buah ormas. Apa itu namanya Mas? Ormasnya Ansor. Terus kemudian apa lagi? Ada di barisan Ansor sebagai tanggap bencana. Tanggap bencana itu tadi ya. Dan diminta oleh pihak BPBD untuk menjadi relawan. Kira-kira Mas Hafaz ini dari mulai bulan berapa sampai bulan berapa menjadi relawan pemakaman jenazah COVID ini Mas? Awal mula 2021. Oh, 2020 sudah mulai ya? Sudah mulai. Bulan apa itu kira-kira? Kira-kira bulan awal Januari. Oh, awal Januari. Pandemi COVID itu mulai. Itu sudah ada jenazah COVID ya? Sudah ada. Oh, sudah ada jenazah COVID. Mulai Januari 2020 ya. Dan pasti ada peristiwa-peristiwa yang sedikit gimana gitu, yang menegangkan gitu. Karena banyak sekali jenazah pada saat itu yang dimakamkan gitu. Gimana? Ya, kadang situasi kondisi Jepara kan kadang siang, tengah malam, dan pemakaman tidak mengenal waktu. Hampir tidak mengenal waktu ya. Kadang siap melaksanakan tugas, kadang sore juga dipanggil harus sigap gitu ya. Apalagi kalau malam ya ini mungkin ya. Sigap juga. Sampai nggak tidur ya kadang. Iya, tidur di tempat pemakaman juga. Wah, tidur di tempat pemakaman luar biasa. menunggu dari pihak rumah sakit memberikan informasi kalau jenazah sudah mau sampai. Jadi ini sistemnya berarti menunggu ya, di lokasi pemakaman. Sama
rekan-rekan relawan dari ormas lain. Ormas lain. Tengah malam. Tengah malam. Aduh, pasti ada. Aduh, aku jadi kayak gimana nih? Merinding gimana nih ya? Yeah. Nah, dari sisi itu ya Mas Hafaz selaku relawan dengan bersama teman-teman, ada berapa orang itu kira-kira setiap pemakaman? Awal mula 15 orang. 15 orang satu jenazah. Satu jenazah. Begitu ya. Dengan APD komplit. APD komplit. Dengan hand sanitizer tentunya. Iya. Dengan semprotan apa jangan spraying itu ya yang digendong itu ya. Mas Hafaz bagian itu. Ya kadang-kadang gantian. Tengah malam menunggu jenazah datang di lokasi pemakaman. Iya. Ada nggak sih sesuatu yang bikin kita tegang gitu? Ya. Atau bikin teman-teman relawan itu sedikit gimana gitu? Ya kadang dari teman bercerita, kadang personelnya kok ada yang tambah. Aduh, kadang kan kok dikasih pacul kok nggak kok nggak bisa nggak respon. Oh gitu ya. Terus dihitung. Itu semua ber-APD. Iya. Dihitung. Dari 15 menjadi 16. Aduh enggak. Merinding banget nih. Iya. Sampai gitu ya. Iya. Terus dikasih cangkul satu persatu gitu ya, supaya bisa bergantian biasanya kan. Oh gitu ya, bergantian cangkul. Iya. Ada yang diem aja gitu. Waduh. Ya, itu menyeramkan juga ya. Gimana perasaan Mas Hafaz pada saat itu ketika melihat kejanggalan itu? Ya itu cerita dari teman ya. Teman ya. Oh Mas Hafaz nggak pernah mengalami. Ada teman yang cerita. Dari kisah Mas Hafaz sendiri, apa ada yang sedikit bikin Mas Hafaz tegang gitu? Ada sih, tapi nggak bisa diceritakan. Waduh, nggak bisa diceritakan ya. Bikin merinding ya. Baik Mas Hafaz, dari mulai Januari 2020 sampai berakhir di tahun 2022 bulan apa itu? Bulan September terakhir itu. September pertengahan 2021. Ya, 2021. Ada berapa jenazah itu yang sekiranya Mas Hafaz ikut andil dalam melakukan pemakaman jenazah kalau dihitung? Bisa dihitung. Sudah nggak terhitung. Iya. Saking banyaknya. Ratusan ada. Ya kurang lebih. Aduh, ini khusus jenazah COVID-19 ya. Ya. Sampai segitunya. Dari dalam kota Jepara ada yang dari luar kota. Biasanya yang luar kota itu tengah malam kadang. Tengah malam ya. Di sini saya pengen tahu dan mungkin masyarakat di Kabupaten Jepara juga banyak yang penasaran sampai segitunya ya relawan-relawan para pemakaman jenazah ini melakukan gotong royong pengabdian yang luar biasa untuk masyarakat kota Jepara. Dan kalau nggak dari hati nurani, kesadaran dari diri, itu nggak mungkin loh ada yang mau gitu. Kenapa Mas Hafaz ini kok mau berkenan dan mau bergabung di tim relawan penguburan atau pemakaman jenazah COVID ini? Ya kita juga ingin berkhidmah untuk masyarakat supaya beribadah, membantu bersama. Ya. Panggilan jiwa. Karena memang mungkin Mas Hafaz jiwanya sudah dari dulunya, dari sononya tercipta. Allah ini menciptakan Mas Hafaz sebagai penolong sesama mungkin. Oke. Baik Mas, sedikit menyinggung ke persoalan tentang hasil mungkin ya. Walaupun itu nggak seberapa mungkin, tetapi setidaknya bisa diceritakan kepada tim Ngonsendika juga pemirsa. Seberapa sih Mas satu jenazah gitu yang diperoleh Mas Hafaz dalam melakukan kegiatan pengabdian ini? Ya hanya sekedar untuk Untuk apa? Sekedar cukup untuk makan dan rokok. Gak seberapa berarti ya. Tetapi masih mau. Ya, mau menjalankannya. Iya. Baik, inilah sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh Mas Hafaz yang luar biasa mungkin ya. Yang jarang sekali orang lain ya, jarang sekali orang lain ini mau melakukannya. Selama Mas Hafaz melakukan atau ikut andil dalam pengabdian pemakaman jenazah COVID-19 ini, apakah Mas Hafaz sendiri pernah gitu ya, pengalaman ya ini, pernah nggak sih ngerasa tertular, ngerasa meriang-meriang, terus kemudian melakukan tes, ternyata kok
kena gitu. Oh. Ada nggak? Ada perasaan takut juga sih. Tapi ya kita kalau dari kan koordinator kalau ada yang kalau lelah ya istirahat, diminta istirahat dulu, nanti ikut lagi. Gitu. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Iya. Dan tentunya mungkin ada obat-obat khusus yang diberikan gitu atau gimana? Ada vitamin. Semacam apa itu? Vitamin kemudian? Ya kadang ya ada kemarin ada vaksin juga. Udah vaksin 2 kali kan? Sudah. Alhamdulillah. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan oleh Mas Hafaz yang menarik aja, yang menyenangkan? Mungkin setelah penguburan kemudian diputarkan musik sehingga bisa enjoy gitu, ngibing-ngibing sebentar gitu untuk melepas penat gitu. Atau ya, pengalaman apa? Pengalaman biasanya kita sesama tim kadang mampir ke rumah teman yang sekitar makan bersama. Itu yang enak ya. Dan menunya mungkin enak-enak ya. Kadang ngopi bareng terus kita kembali ke tempat BPBD yang sebagai tempat induk untuk terus di BPBD dijamu lagi. Wah, pantesan gendut-gendut gitu ya. Meskipun berjuang di tim relawan pemakaman jenazah COVID, tapi kok subur-subur gitu saya lihat ya mereka ya. Berarti memang kesehatan di sini sangat dijaga. Satu emosional antar teman di tim pemakaman itu. Oke. Kadang mampir di tempatnya satu ke tempat lagi ya gitu. Terus di sana ada penjamuan khusus gitu. Ada buah-buahan lengkap dengan menu-menu yang benar-benar. Biasanya ambil sendiri kadang. Iya, wah. Bisa 2 piring nih. Iya, pengalaman di saat makaman sekarang pernah nggak ini sebagian Mas Hafaz ini dapat jatah job bagian penggali kubur gitu misalnya, pakai cangkul gitu. Kadang penggalian nguruk itu kadang sudah terakhir bagian untuk nalkin ngazani sama nalkin disolati di tempat berarti. Disolati biasanya sebelum makam jarak 100 meter dari sebelum dimakamkan berarti jenazah disolati dulu di dalam ambulan terus jenazah masih di dalam ambulan terus 15 personel itu mensolati. Enggak. Dari keluarga korban. Dari keluarga korban. Untuk tim enggak ikut ya? Enggak ikut hanya. Ya, tadi sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman Mas Hafaz yang sudah Mas Hafaz ceritakan ya, setidaknya pemirsa ini ngerti, sampai segitunya ya, ternyata enggak sembarang orang mau, enggak sembarang orang bisa. Tapi Mas Hafaz ini benar-benar keren dan luar biasa, jiwa patriotismenya, jiwa perjuangan, jiwa menolongnya ini benar-benar di sini ada gitu loh. Saya berharap ini ada Mas Hafaz berikutnya ya. Sehingga Jepara ini aman, tentram, terkendali dari pandemi. Iya, tadi kan sudah banyak yang Mas Hafaz ceritakan tentang seperti apa peristiwa-peristiwa yang Mas Hafaz alami di dalam melakukan pengabdian pemakaman jenazah COVID ini ya. Hampir 100 lebih jenazah yang sudah Mas Hafaz bantu untuk memakamkan gitu. Kira-kira umur para jenazah ini sekitar berapa gitu, Mas? Ya kira-kira 25 tahun ke atas. 25 tahun? Ke atas. 25 tahun sudah ada yang meninggal kena COVID. Itu rata-rata mereka ada penyakit penyerta gitu atau seperti apa? Biasanya diagnosnya kadang ada penyerta itu, terus ada terkadang murni virus itu. Ya, tergantung mereka kekuatannya dari rumah sakitnya. Rumah sakitnya ya. Rata-rata dari rumah sakit meninggalnya. Rumah sakit juga ada, dari kadang rumah pihak penduduk ada. Terus paling tua mungkin. Paling tua rata-rata usia berapa itu? Ya 70-an, kira-kira 70-an kurang lebih. 70 tahun ada ya usia segitu. Mas, ini setidaknya sedikit pengalaman yang sudah Mas Hafaz bagikan kepada kami dan kepada pemirsa di rumah. Ini sangat membantu untuk kita selalu waspada ya Mas, selalu waspada. Kian kesini kayaknya sudah nggak ada deh, semoga amin ya, sudah landai dan ini zonanya juga sudah mulai zona hijau. Tetapi meskipun kondisinya landai, zonanya hijau,
kita tidak boleh lengah ya, Iya. tidak boleh lengah, tidak boleh abai, Dengan tetap prokes yang ada. mengikuti prokes yang ada, aturan anjuran dari pemerintah, karena banyak sekali beragam COVID varian baru Iya, nih mulai sekarang. di luar sana, informasinya serem juga gitu. Semoga nggak masuk Indonesia gitu Iya. ya Mas Hafaz. Ketika selesai melakukan pemakaman jenazah COVID-19 ya kan, itu tentunya melepas APD. Iya. Tentunya dengan kondisi badan yang harus benar-benar steril, Iya. bersih gitu Iya. ya. Gimana nih caranya dalam tim itu melepas APD, gotong royongnya seperti apa, terus kemudian bentuk menyeterilkan diri itu bagaimana? Ya, kita bersama-sama terus bergantian. Terus Saling ada saling semprot-semprot. spraying gitu, Spraying. terus jadikan satu, terus dibungkus, terus Dibuka di APD-nya. APD-nya, terus dibungkus jadikan satu dari plastik, terus APD-nya itu ya? Iya, terus Oke. di spraying semprot, steril, terus kita sampai di pos Pos mana itu? BPBD, nanti kita mandi Mandi di sana di ya. sana, terus kita pulang ke Rumah masing-masing Iya. dengan kondisi yang sudah steril dan pakai pakaian baju yang baru. Iya, yang bersih maksudnya. Yang bersih, ya. yang sudah. Iya, berarti untuk pada saat penyemprotan itu di lokasi pemakaman. Iya, benar. Di lokasi pemakaman dilepas satu persatu APD-nya, Terus kemudian dijadikan dijadikan satu dalam plastik, terus disterilkan dengan spraying. Kemudian pada masuk mobil semua, terus berangkat menuju tim lokasi Ya, kembali ke BPBD. BPBD. Di sana langsung mandi bersih gitu ya. Terus Kemudian makan bersama. iya. Yang tidak lupa. Dengan baju yang Sudah bersih, yang sudah ganti, disiapkan sudah disiapkan dari BPBD. di rumah masing-masing. Setelah itu kembali ke rumah masing-masing Ya, dengan ya. kondisi bugar. Bugar. Istirahat gitu. Istirahat. Kemudian kalau setelah istirahat tiba-tiba tulit ada pasien lagi Iya. gitu loh. Ya, Ada kadang kan ada ya kita geser biasanya. tim kedua, Tim berikutnya bertugas. Ada berapa tim itu? Biasanya satu tim kalau dulu 15, 15. terus waktu ada perampingan jadi 10. 10. Terus setiap satu hari yang dikeluarkan berapa tim? Gitu. Bergantiannya itu. Kadang ya sampai malam itu kadang 10 tim gitu ya? tim gantian bergeser yang Kan sudah misalnya Mas Hafaz sudah bertugas nih. Nanti selesai. Gak mungkin Mas Hafaz tugas lagi kan ya, gitu. nanti kalau tinggal panggilan pergeserannya itu ya. pengalian. Tunggu daftar gilirannya gitu. Iya. Biar paham kita saya berarti. tahu kalau ada satu lokasi atau kecamatan geser lagi terus gitu. tim yang lain sudah selesai kadang sampai geser. gitu. Oh iya sampai gitu biar nggak kecapean kalau satu tim gitu ya. Berarti ada beberapa tim tiap kecamatan itu. Di kecamatan ada tim satgas sudah ada di sana sudah yang ada di sana. yang sudah berjaga-jaga berjaga di tempat pemakaman itu sudah ada tim dari kecamatan. Kita gitu, hanya sistemnya. menambah personel yang menyiapkan alat APD dan iya. Tadi APD yang sudah dipersiapkan berarti banyak sekali ya Mas ya. Dari mulai dipakai, kemudian dibungkus dan mungkin dibuang ya itu ya. Kemudian dibuang kadang dijadikan satu terus diambil petugas untuk dimusnahkan. Biasanya diambil dari perusahaan yang ambil APD terus dimusnahkan biasanya dari Semarang. Dimusnahkan di posnya sana sana, ya. Oke. Berarti APD-nya yang disediakan banyak sekali ya itu ya. Beratus-ratus APD. Satu hari berapa pasien yang meninggal? Biasanya COVID-19? paling kadang pergeseran kadang sampai 7. Waktu parah-parahnya itu ya. Waktu parah-parah. Bisa lebih ya mungkin bisa ya. Lebih. Wah, 7 ya. Terus kemudian setelah itu mulai berangsur-angsur berkurang gitu ya, atau seperti apa? Ya berkurang alhamdulillah waktu akhir bulan September 2021 sudah agak berkurang. Mungkin 3, 2 terus kemudian hilang. Paling besar, paling meningkat gitu. Sehari sampai berapa itu waktu itu di pas benar-benar gencar-gencarnya COVID itu? Ya waktu itu sampai kadang 10 nyampe
Gitu 10 sehari. Sampai segitunya Mas Hafaz menjalani pengabdian dalam pemakaman jenazah ini. Kira-kira seperti apa perhatian dari pemerintah Kabupaten Jepara kepada para relawan ini, Mas Hafaz? Alhamdulillah kemarin ada Bantuan, insentif, ada penghargaan bersama dari apresiasi yang baik dari Ormas, dari Orpol, kadang ada dari pemerintah, pokoknya ada dari semuanya semuanya memperhatikan ya berarti ya. Baik, kalau gitu kan enak gitu. Ada nggak enaknya, ada enaknya. Namanya kemanusiaan juga. Iya. Baik Mas Hafaz, sekarang harapan-harapan dari Mas Hafaz, karena Mas Hafaz ini kan memang benar-benar terjun di tim relawan, kemudian tim SAR dan lain sebagainya, dan pasti nggak cuma pemakaman jenazah COVID aja, pemakaman jenazah COVID aja, tapi juga ada persiapan barangkali ada bencana-bencana lain, terutama ini menyambut musim hujan gitu. Semoga sih nggak ada gitu ya. Harapannya seperti apa, Mas? Ya, semoga kita bersama-sama menjadikan Jepara aman, damai, dan berseri, semoga kondusif ya di Jepara. Iya, tentunya itu ya Mas Hafaz. Pokoknya semoga pahala Mas Hafaz ini benar berlipat-lipat karena sudah melakukan kegiatan yang sangat mulia untuk Kabupaten Jepara ini, untuk masyarakat Jepara ini. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Sandeka. Semoga sehat selalu ya Mas Hafaz, tetap subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngonsendeka, itulah tadi obrolan kami bersama Mas Hafaz, seorang relawan yang gigih dalam melakukan pengabdiannya. Beliau selalu bersemboyan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di sini sangat diterapkan oleh beliau, dan tentunya apa yang menjadi harapan dari sosok Mas Hafaz ini kepada masyarakat Jepara, bahwa kita diminta untuk terus berhati-hati, waspada. Meskipun kondisi di Jepara ini sudah landai, sudah aman dari virus COVID-19, tetapi kita selalu diminta untuk terus menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, anjuran pemerintah harus kita terapkan setiap hari. Bukan berarti landainya kondisi COVID-19 ini kita abai dan kita menganggap COVID-19 sudah hilang. Nah, itulah pemirsa, terus jaga kesehatan, hati-hati, semoga keselamatan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.